Hai, kemarin kita udah ngebahas tentang cara milih frame ya, untuk cara milih frame untuk pemula. Sekarang frame udah di tangan, Anda punya frame baru, Anda berencana untuk berolahraga slingshot. Saya ucapkan selamat lagi, sekali lagi saya ucapkan selamat, terima kasih atas antusiasnya di olahraga ini. Di topik video kali ini kita akan ngebahas masalah gimana caranya shoot dengan slingshot, gimana caranya main atau gimana caranya bisa olahraga dengan slingshot. Gimana sih main slingshot itu? Dulu waktu kecil ya, saya ngeliatin teman-teman saya itu pada bisa main slingshot, bisa main ketapel gitu. Kok saya sendiri kok nggak pernah bisa, selalu kena tangan, selalu kena frame-nya. Ini saya jadi sadar, ternyata memang teknik saya dulu waktu kecil salah. Ternyata ada sebuah teknik yang sangat baik dan sangat dianjurkan untuk pemula atau untuk Anda yang baru mau belajar main ketapel atau main slingshot. Salah satu tekniknya nanti akan kita bahas, yang akan kita coba breakdown dari tips pertama. Kalau kita mau main slingshot, berarti sekarang di tangan Anda sudah ada namanya frame. Ya, kalau Anda ada lanyard, kalau bisa lanyard ini Anda pakai, masukkan tangan. Kenapa lanyard ini Anda pakai? Jadi saat Anda main, kalau misalnya nggak pakai lanyard, kemudian grip Anda lepas. Jadi kalau misalnya grip Anda lepas, berarti tuh ada sekian gram benda yang akan menuju muka Anda gitu loh. Nah, kalau misalnya pakai lanyard, Anda main, kemudian grip Anda lepas nih, grip Anda lepas, tiba-tiba Anda shoot dan grip Anda lepas, dia akan ketahan sama lanyard. Itu safety, kita ngomongin safety. Kemudian safety yang kedua, kalau bisa memang pakai safety glass, karena sudah masuk ke area modern, pelurunya atau ammo-nya sudah bukan kacang hijau atau pelurunya sudah bukan pakai kacang merah, kacang tanah gitu, udah pakai nggak pakai jagung lagi, udah pakai steel ball. Jadi akan lebih baik kalau untuk Anda yang pemula coba bikin precaution dengan pakai safety glass gitu. Setelah kita tadi ngomongin masalah safety, kita akan memasuki tips untuk shooting slingshot pemula. Jadi ini tips dari saya, jadi akan ada cara-cara orang lain mungkin kalau mau ngajarin ya, tapi ini tips dari saya pribadi. Saya ini masih pemula juga ya guys ya, jadi memang tips yang saya gunakan ini memang ya saya rasa cocok banget lah buat anda-anda yang juga masih baru mau belajar atau baru mau shoot pertama kali gitu. Tips pertama nomor 1 adalah stance. Kita sebut ini adalah stance. Stance itu berarti apa kalau bahasa Indonesianya? Kuda-kuda. Kok ada kuda-kudanya? Iya, memang. Karena ini kita ngomong basic shooting. Jadi basic shooting itu ada step-nya. Nanti kalau memang sudah pada ahli mah, mau nembak sambil duduk, mau nembak sambil salto, mau shooting sambil ngangkang juga terserah. Tapi ini adalah basic, step by step untuk Anda dan saya yang sama-sama masih pemula. Apabila target di depan, Anda mundur, buka, dan 90 derajat. Target di depan, situ. Oke, itu stance. Yang kemudian adalah kita bahas tentang grip. Lihat dulu cara pegang frame Anda seperti apa modelnya, gripnya. Apakah dia di pinch seperti ini? Apakah dia di thumb? Atau dia di hammer? Ya, pilih gripnya yang baik, pegang yang nyaman, pegang yang erat, pegang yang kuat, yang kokoh, ya. Jangan sampai grip Anda lepas. Setelah Anda menentukan gripnya, ya, target nih di sana ya. Sebelum kita akan coba untuk shoot, pastikan dulu, coba tanyakan ke diri Anda, mata dominan yang mana? Dominan kiri atau dominan kanan ya?
saya dominan kanan, saya biasa pakai mata kanan, karena ini akan menentukan cara megang. Jadi kalau misal mata dominan kanan kayak saya, tangan kiri yang akan saya gunakan untuk pegang frame, dan tangan kanan yang saya gunakan untuk draw. Ya, seperti ini. Setelah kita tentukan mata dominan dan orientasi tangan kiri atau tangan kanan ya, sekarang kita coba untuk positioning frame. Untuk efektifnya, dan sebagai Anda yang masih pemula, ternyata saya baru belajar. Ternyata efektif untuk main slingshot itu ternyata bukan seperti ini, tapi diputar begini. Jadi posisi framenya seperti ini. Nih, ini adalah yang paling efektif untuk bermain slingshot. 90 derajat, bukan seperti ini tapi 90 derajat. Oke, target di sana. Ini posisi orientasi frame. Tips kedua, masalah draw. Ini tidak ada aturan bakunya, mau draw seperti apa aja. Ada yang drawnya itu setelah frame diposisikan di sini baru ditarik. Ada yang drawnya itu dipasin dulu di anchor, baru tangan kirinya digunakan untuk draw ke depan. Atau kalau saya pribadi, karena saya punya basic di archery, agak ke bawah dari archery, jadi drawnya saya lebih seimbang, depan maju, belakang maju. Ini adalah draw saya. Oke. Untuk masalah draw, tidak ada aturan baku, terserah sakarmu, seenak Anda, semaunya Anda, gitu ya. Poin ketiga, setelah masalah draw dan posisi tangan, posisi frame di tangan, poin ketiganya adalah masalah titik referensi untuk bidik gitu. Jadi kalau misalnya di posisi saya di first person view ya, titik bidiknya ada di ujung frame sini, di ujung depan sini. Ini untuk frame saya. Kalau frame yang lain, titik bidiknya juga bisa beda-beda. Jadi tergantung ke Anda sendiri, frame apa yang Anda gunakan gitu. Titik bidik ini hanya referensi poin karena nanti bisa di-adjust lagi, diatur ulang. Selanjutnya nomor 4, yaitu kita mengenal yang namanya stacking atau numpuk. Jadi kalau misalnya Anda lihat gini, ya, area bawah, usahakan untuk tidak seperti ini, tapi flat band atas dengan flat band bawah itu stuck lurus. Jadi jangan begini atau jangan begini, tapi usahakan stuck lurus. Titik bidik stuck itu jangan begini, jangan begini, dan jangan begini. Stuck, ditumpuk seperti ini. Jadi atas dan bawah itu jadi satu garis. Ini kan dua garis. Ini dua garis. Ini yang namanya stuck. Emo Anda, dia tidak akan lari ke kanan ke kiri. Titik horizontal pasti fix. Tidak akan lari ke kanan ke kiri, lari pun tidak akan jauh-jauh. Oke? Tinggal Anda mengatur elevation atau y-axis, atau tinggal ngatur atas bawah. Jadi kalau misalnya titik bidiknya di sini, kalau misalnya kita shoot terlalu tinggi, ya targetnya, emo kita terlalu tinggi ya, kita turunkan. Kalau targetnya emo-nya terlalu rendah ya kita naikkan gitu. Begitu juga kalau misalnya menggunakan TTF. Flat band waktu di stuck atau waktu ditumpuk itu jadi satu garis tipis banget. Jadi seolah-olah akan terlihat sangat presisi nih, ya. Ini jangan seperti ini atau jangan seperti ini, tumpuk jadi satu. Nah, jelas. Tinggal Anda atur atas atau bawahnya, kurang tinggi atau kurang rendah. Tapi yang jelas dia tidak akan lari ke kiri ke kanan selama garis flat band dengan emo dengan target itu lurus. Ya, jadi tadi kita sudah coba ngasih tips untuk shoot slingshot pertama kali yang menurut saya itu yang terbaik. Yang ya kalau misalnya ada yang ngomong
saya nggak gini caranya, saya nggak gitu caranya. Ya sembarang karepmu, ini kan adalah pendapat saya, opini saya, dan ini adalah cara yang terbukti sukses saya praktekkan ke diri saya sendiri gitu. Selanjutnya adalah bagaimana kita berlatih dengan mengikuti aturan dari WSA atau WSA atau World Slingshot Association yang tanggal 1 Januari kemarin mereka mengeluarkan aturan kompetisi yang baru. Jadi aturan kompetisi ini akan coba kita praktekkan untuk rutinitas Anda saat berlatih nanti atau saat Anda bermain slingshot. Berlatih mengikuti aturan kompetisi dari WSA. Yang nomor 1, masalah jarak. Jarak Anda dengan target. Menurut aturan dari WSA yang saya baca, jarak ke target mereka mengeluarkan 2 macam jarak. Yang pertama 10 meter dan 15 meter nih. Ya. Untuk Anda berlatih, minimal Anda harus bisa achieve 10 meter. Gitu. Minimal 10 meter. Kemudian baru ke 15 meter. Tapi untuk di awal, apakah harus langsung 10 meter? Boleh, silakan. Kalau langsung coba 10 meter. Mau 5 meter dulu? Boleh. Mau sini ke situ, sini ke tembok, nih tembak-tembak terus, nggak apa-apa. Yang penting ada catchbox-nya. Yang penting peluru nggak lari atau nggak ricochet kemana-mana, nggak mental kemana-mana gitu. Silakan. Tapi target Anda adalah minimal harus bisa di jarak 10 meter. Setelah itu pindah ke 15 meter. Yang nomor 2, masalah ammo yang digunakan. Di aturan yang baru keluar kemarin dari WSA, itu ammo standar mereka yang digunakan adalah 8 mili. Jadi kalau Anda groupingnya sudah oke, di jarak 10 meter misalnya, atau jarak 5 meter dengan ammo 6,35, ayo kita ganti ke 8 mili. 2 tahun atau setahun yang lalu memang tidak ada peraturan untuk masalah ketetapan atau ketentuan menggunakan ammo ukuran berapa ya. Bahkan 2018 yang juara aja pakai ammo 6,35, pakai ammo 7 mili gitu. Tapi kemarin tanggal 1 akhirnya sudah ditentukan bahwa ammo yang digunakan standarnya adalah harus steel ball, harus besi, nggak boleh lead atau nggak boleh timah, harus besi, dan ukurannya harus 8 mili. Perbedaannya maksimal di 0,02 mili atau berapa lah, saya lupa. Yang penting dia 8 mili. Sejauh apa sih bedanya? Kayak gini nih. Bisa lihat nggak ya kira-kira ya? Kelihatan nggak nih? Nih perbandingannya nih. Tuh. Poin ketiga, kita bahas masalah kategori dan frame. Kemarin kita di video sebelumnya kita ngomong masalah frame dan jenis-jenis frame dan masalah frame ya. Ternyata ada kompetisinya tradisional group atau tradisional stage, di mana di situ tidak boleh menggunakan pisir, tidak boleh menggunakan sistem jepit frame-nya. Jadi nggak boleh ada alat bantu apapun untuk bidik, dan dia harus diikat secara tradisional, entah pakai karet, entah pakai flat band atau tube, terserah. Yang penting dia harus diikat, tidak boleh dijepit. Setelah Anda, kalau misalnya sekarang frame Anda adalah sistem jepit atau pakai pisir, cobalah Anda beli frame-frame tradisional seperti gini-gini nih, yang frame-frame yang biasa-biasa aja standar, karena di sini skill lebih sangat untuk diuji gitu. Dimana tidak ada pisir, tidak ada alat bantu, kemudian Anda akan belajar gimana caranya untuk ngikat slingshot dengan flat band-nya itu seperti apa. Jadi setelah Anda latihan, oke, udah bisa 10 meter, ya coba untuk cari frame baru. Ya nggak perlu yang harus mahal, ada yang 50 ribuan tapi dia tanpa sistem jepit, tanpa sistem pisir. Itu. Poin keempat, masalah target. Target yang digunakan dalam WSA itu ternyata paling kecil adalah 4 cm diameternya. So, permisi. Oke, ini contoh ya. Ini contoh. Ini nggak sponsor, karena kebetulan yang ada di tas saat ini adalah targetnya dari Ketapel Mania, dari Pak Fuji. So, ini adalah contoh target yang akan Anda gunakan. Contoh, ini targetnya 5 cm. Jadi
Kalau misalnya aturan dari WSA mau Anda terapkan untuk latihan, minimal Anda gunakan nilai terendah 4 cm. Jadi ukuran diameternya itu kesini paling kecil, kita bisa cari yang 4 cm. Nggak sponsor, cuma ini adalah contoh 4 cm. Minimal Anda gunakan target ukuran 4 cm, karena dalam BSA itu dimulai dari yang terkecil 4 cm, itu nilainya yang paling tinggi, 10 poin. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 5 target. Kalau bisa pakai yang 2,5 cm oke, 3 cm oke. Tapi kalau bisa maksimal di 4 cm. Kalau misalnya Anda pakai 5, 6, 7, 8, sayang gitu, karena memang kita maunya adalah bisa nge-shoot sepresisi mungkin. Jadi kita coba pakai targetnya yang paling kecil aja gitu, 4 cm. Ya. Oke, sekian tips dari saya, dan tips kali ini semoga perkembangan slingshot di Indonesia semakin maju, semakin berkembang pesat. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Semuanya itu adalah pendapat pribadi saya, dan itu adalah apa yang saya terapkan ke diri saya sendiri dulu, baru saya coba untuk utarakan ke Anda. Apabila Anda suka dengan video ini, silahkan subscribe. Apabila ada pertanyaan, tinggalkan komen ya. Kalau tinggalkan duit juga nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Saya Angga Ramadan. Sampai ketemu di video seri slingshot selanjutnya. And bye. Bye-bye.